Menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Kalau di dalam Keluaran pasal yang keempat kemarin kita menemukan ayat yang janggal, perintah Tuhan yang sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus Musa, namun pada saat yang sama Tuhan berencana untuk membunuh Musa, dan kita sudah tahu jawabannya di penjelasan kemarin. Bagi Anda yang baru kali ini melihat dan Keluaran pasal yang keempat Anda belum melihatnya, Anda bisa menontonnya kembali. Dan kita coba akan belajar dari Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal yang kelima ini juga tidak kalah ganjilnya atau tidak kalah janggalnya. Kejanggalan apa yang saya maksudkan? Coba perhatikan Keluaran pasal yang keempat dulu. Mundur satu pasal, kita baca ayat yang ke-21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Menurut Anda aneh tidak? Tuhan berencana membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, tapi pada waktu yang sama Tuhan justru mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak membiarkan umatnya pergi. Ini hal yang sepertinya bertentangan satu sama lain. Dan di Keluaran pasal yang kelima terbukti sekali ketika Musa menghadap Firaun dan meminta diizinkan umat Tuhan pergi untuk mengadakan perayaan di padang gurun. Bagaimana respon Firaun? Ayat yang kedua, siapa yang Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Musa benar-benar melihat bahwa Firaun hatinya dikeraskan oleh Tuhan sehingga tidak mengizinkan umatnya pergi. Tidak cuma itu, ayat yang ke-6, justru ketika Musa meminta supaya diizinkan umatnya pergi untuk mengadakan perayaan di padang gurun, Firaun menjadi marah, hatinya menjadi keras. Ayat 6 berkata seperti ini. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Anda lihat keadaan bangsa Israel menjadi tambah buruk semenjak kehadiran Musa di istana Mesir untuk memohon kepada Firaun agar umatnya diberikan waktu untuk pergi beribadah di padang gurun. Ibu bapak saudara semuanya, ayat-ayat ini sepertinya sulit untuk kita pahami. Bagaimana mungkin keadaan justru menjadi lebih buruk ketika hambanya, ketika kita belajar untuk taat dengan perintahnya. Tapi itulah yang terjadi, dan tentu saja itu terjadi bukan sebuah kebetulan. Allah memang merencanakan hal itu. Allah memang mengeraskan hati Firaun, dan Allah memang mengizinkan bangsa Israel harus menderita lebih dulu sebelum akhirnya dibebaskan. Ibu bapak saudara semuanya, ada kalanya kita sudah taat, ada kalanya kita sudah melakukan yang baik, ada kalanya kita sudah melakukan yang benar, tetapi keadaan tidak juga bertambah baik. Ada kalanya keadaan justru menjadi bertambah buruk. Bahkan kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita berharap pada waktu kita berdoa mujizat terjadi. Pada waktu kita berdoa yang sakit menjadi sembuh. Pada waktu kita berdoa yang kekurangan dicukupkan berkelimpahan pada akhirnya. Tetapi bisa saja terjadi
Kita berdoa untuk sakit kita, bukannya sembuh, sakit kita menjadi lebih parah. Kita berdoa untuk keuangan kita, bukannya kita diberkati berlimpah-limpah, tapi kita dihadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang harus kita penuhi. Kita berdoa untuk keadaan kita, bukannya keadaan membaik, justru keadaan menjadi buruk. Kalau itu yang terjadi hari ini, tetap pegang bahwa Allah yang kita layani, Allah yang mana kita berdoa kepadanya adalah Allah yang setia. Itu semua hanya sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi. Endingnya adalah indah pada waktunya, indah pada akhirnya. Tetaplah setia melakukan kebenaran firman Tuhan, taat, dan kita akan melihat buah daripada hal itu